Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar Autodesk Inventor 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi seperti ini gambar contohnya. Kita akan buat gambar seperti ini, kita langsung aja kita pilih new. Terus di sini ada standar tinggal kita oke aja. Terus tinggal kita lihat dulu gambarnya, kita akan bikin dulu yang bagian mana dulu nih yang enaknya. Di sini kita akan bikin dulu tampak depan dulu deh yang bagian ini ya guys. Yang ini yang lebih mudah dulu, kita langsung aja kita bikin tapak depannya. Nah, caranya gimana? Di sini kita ada start 2D SketchUp. Terus kita pilih yang bagian ini. Terus kita bikin segi 4 yang mulai titiknya di tengah, yang bagian point seperti ini, titik di tengah seperti ini kita tarik seperti ini, kita lebarin aja, tinggal kita ukur. Di sini ukurannya berapa? Di sini adalah panjangnya itu sekitar 106. Kita gunakan dimension 106. Tinggal kita zoom. Terus tinggal kita lihat lagi untuk ke sampingnya, untuk sampingnya berapa. Nah, di sini kita bikin kecil dulu, yang bikin yang bagian dari jarak sini dulu deh. Kita bikin yang 36. Soalnya kan ini bagiannya bagian ini ya guys ya. Kita bikin yang bagian ininya dulu. Kita di sini lebarnya bukan lebar, ketinggiannya sekitar 36. Gunakan dimension 36. Kalau udah seperti ini, tinggal kita bikin yang bagian seperti ininya. Nah, caranya gimana? Di sini kita akan bikin yang bagian segi 4 yang mulai titiknya di tengah, di sudut toe point yang begini ini. Seperti ini bikinnya. Terus jaraknya berapa? Di sini jaraknya 12 dan 12 dan 12. Tinggal kita gunakan dimension dari jarak sini sampai sini 12. Sampai sini 12 juga. Dan sini juga 12. Enter. Oke, tinggal kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Kita akan bikin yang bagian atasnya. Tinggal kita gunakan di sini garis segi 4 yang mulai di sudut seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita gunakan dimension dari klik sampai sini sekitar 12 juga sama. Enter. Dan untuk ketinggiannya berapa? Untuk ketinggiannya 34. Enter. Terus tinggal kita lihat lagi di sini dari jarak sini itu dari jarak di sini 44, kita 44 dibagi 2 biar bisa bikin lingkaran dari pas tengah-tengah 4 ini. Jadi kita 44 dibagi 2 jadi 22. Kita gunakan line untuk garis bantunya dari klik sini sampai sini kasih 22. Oke. Terus tinggal kita lihat dari sini, di sini berapa? Di sini adalah diameter 10. Kalau diameter 10 diameter 10. Di sini R10. Kalau R10 itu kita tambah, coba kita klik sampai sini kita tambah. Jadi R10 itu ditambah 10 lagi jadi 20. Ya bisa, harus dipahami ya guys ya. Terus di sini R-nya ada 22 jadi 24. 42 ya. 44 kan guys ya. Jadi 22 tambah 22 lagi 44. Tinggal di sini kita bikin 44. Enter. Nah, seperti ini ya hasilnya. Terus tinggal kita bikin yang bagian pemotongannya atau kita trim. Nah, sebelum kita trim, kita gunakan line dulu untuk membuat potongannya separohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus kalau udah seperti ini kita trim yang tidak diperlukan, kita trim potong ininya. Oke, kalau nggak bisa dia kayak nggak bisa, kita klik dulu di sini ini. Yang diameternya, yang ukurannya. Nah, di sini masih nggak bisa nih diameter ininya benar. Diameter 20-nya nggak bisa nih, ngaco. Kita delete dulu. Nah, kalau udah di delete, tinggal yang bagian ininya kita delete, yang ininya delete. Nah, seperti ini hasilnya. Terus tinggal kita lanjut lagi ke lihatnya. Di sini adalah R itu maksudnya apa? R itu adalah radius 14 atau R14. Nah, kita bikin. Nah, untuk perintahnya apa? Untuk perintahnya adalah plan. Di sini 14, klik seperti ini, klik sampai sini.
Ntar 14-nya di sini ada potongannya, sorry ya, harus di trim dulu yang bagian ini. Nah, ini nggak bisa, kita hapus dulu yang ini nih. Nah, ukurannya. Terus yang ini trim. Kok nggak bisa dia? Kok nggak bisa ya? Nah, yang ininya nih nggak bisa nih. Yang mana lagi ukurannya nih? Kok nggak bisa dia? Kadang-kadang kalau nggak bisa di trim itu ada ukuran dia guys ya. Yang mana lagi ukurannya dia? Mentanya. Masa semuanya sih? Ah, kacau. Yang ini kali ini. Udah apa 12 ini? Kok nggak bisa ya guys? Kok nggak bisa di trim? Nah, seperti ini kayak. Ampun, harus hapus semuanya. Kacau ini. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal kita 14 tadi ya, plannya 14. 14. Nah, tinggal kita oke. Terus tinggal kita lanjut, di sini kita harus ukur dulu ya guys ya. Takutnya atau ini sini kita trim dulu yang begini nih. Nah, kita trim. Kita ukur dulu di sini, takutnya nanti ngubah lagi dia ya, ngegeser maksudnya ya, maksud seperti itu bisa takutnya ngegeser, jadi kita ukur, kasih ukuran. Terus tinggal kita trim yang bagian ininya nih. Nah, kalau udah selesai tinggal kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi ya. Kita ubah dulu, kita finish dulu. Terus tinggal kita pakai ada di sini simbol rumah, tinggal klik aja. Terus di sini kita gunakan ekstra. Di sini kita ganti ubah ke gunakan sematic. Di sini kita kasih berapa panjangnya atau lebarnya 82. Terus saja 82 mm. Terus tinggal kita lanjut lagi ke bagian tahapnya. Di sini kita akan bikin yang bagian bagian ininya radiusnya. Di sini ada radiusnya ya, radius 12. Nah, kalau radius itu dia nggak masalah ya, atau maksudnya kalau sudut-sudut sini ini radiusnya berapa, ntar radiusnya 12 kita besarin dulu, soalnya ini lingkarannya ada berapa nih, lingkarannya nggak ada. Ini panahnya kemana ya? R-nya kan pasti di sini ya, di radius ini. Nah, di sini kita gunakan plan, di sini klik, di sini 12, sudah 12 tinggal kita klik seperti ini. Nih, radiusnya. Kalau radius seperti ini nggak usah ditambahin kecuali lingkaran ya guys ya, lingkaran tinggal kita oke. Terus tinggal kita lanjut lagi ke bagian tahap diameternya. Nah, di sini diameternya tidak menunjukkan, jadi kita akan tulis saja nanti 12 saja ya. Kita klik di sini, terus gunakan namanya frontal SketchUp. Terus di sini kita gunakan lingkaran, kita patokin dari radius ini. Nah, ada titiknya, tulis saja langsung 12. Nah, seperti ini ya, 12. Oke, kalau nggak ada ukuran. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita finish saja. Terus kita gunakan ekstra, di sini klik yang bagian lingkaran ini. Coba kita ke rumah lagi. Terus di sini kita yang panahnya ini kita balikin ke arahnya seperti ini. Soalnya kan akan memotong. Nah, di sini outputnya pindahin ke bagian cut. Kalau udah cut dia akan merah bentuknya. Kalau belum merah biasanya sama kayak gini ya bentuknya ya. Itu tidak memotong. Kalau udah seperti ini tinggal kita oke. Terus tinggal kita lanjut ke bagian ininya atasnya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita klik aja bagian seperti ini ke bagian namanya frontal SketchUp. Di sini kita akan gunakan garis segi 4 yang mulai di sudut. Kita seperti ini, tarik seperti ini, pasin. Nah, oke. Tinggal kita lihat diameter ukurannya adalah ketebalannya sekitar 12. Kita bagi 2, 12 dibagi 2 jadi 6. Kita klik di sini, klik pas tengah-tengahnya. Kalau ada tengah-tengah dia ada simbol warna hijau seperti ini. Ya. 12. Terus tinggal kesininya 12. Nah, kalau udah 12 seperti ini, kok 12, 6, sorry. 6. Ke 12, 6 lah. Nah, seperti ini. Terus yang bagian di sini kan enggak ini enggak ininya enggak ngikut, ininya enggak ngikut. Jadi berapa di sini? Di sini kan ada 106. Kita kasih aja jadi panjangnya itu 100,06 dikurangi 12 sama dengan
94 ya, panjangnya itu 94. Kita ukur dari jarak sini sampai sini 94. Oke, kalau udah oke tinggal kita finish saja. Tinggal kita gunakan ekstra. Terus di sini berapa ketinggiannya? Ketinggiannya sesuaiin sama yang bagian ini adalah 34. Tinggal tulis saja 34. Tinggal kita oke. Terus tinggal kita bagian pemotongnya. Nah, cara pemotongnya gimana? Tinggal kita arahin ke bagian samping seperti ini, klik. Gunakan di sini yang namanya Pronto SketchUp lagi. Di sini kita gunakan line dulu dari sudut sini sampai sini kan akan memotongnya seperti ini. Nah, sebelum kita okein di sini kita akan gunakan project geometrik yang bagian ini. Itu pertama akan kita bikin line lagi ya, tapi nggak usah bikin line, kita langsung aja kita project geometrik biar lebih cepat. Kita klik, bagian ini klik. Kalau udah dia simbolnya warna kuning ya. Kalau udah seperti ini tinggal kita finish saja. Tinggal kita ekstra lagi yang bagian di sini. Kalau nggak bisa dia nggak bisa ya, nggak bisa dia. Aduh, sorry. Mana kok nggak bisa? Dia nggak bisa ya, nggak bisa memotong dia. Kita CTRZ lagi, kita ulang lagi coba. Nggak mau dia ya, nggak mau motong dia. Kita klik di sininya. Kayaknya line-nya itunya salah deh. Dari titik sini sampai sini. Seperti ini, tinggal coba oke. Coba kita gunakan di sini ekstra. Nah, baru bisa ya. Tadi line-nya kayaknya nggak pas sampai ujungnya. Sampai ujungnya. Kita arahin ke belakang. Nah, kalau udah warna putih dia udah gunakan udah pemotong, tinggal kita merah, sorry. Oke. Terus tinggal kita lanjut lagi. Di sini adalah ada radius 12 ya, atau R12 di sini. Nah, tinggal kita gunakan pen lagi di sini, tulis saja 12, kita klik seperti ini. Kita gunakan robit ke sebelahnya 12 lagi di sini, tinggal kita oke. Tinggal kita rapihin. Hasilnya seperti ini ya. Coba kita lihat di sini gambarnya sesuai tidak. Takutnya ada yang kelebihan. Kalau udah tinggal kita akan gunakan namanya bukan gunakan ya, ibaratnya yang kasih material. Kita klik di sini ada material yang ke atas. Di sini kita ada rumah, tambahin rumahnya, kita geserin di sini. Di sini kita material atas dulu, Autodesk, terus kita kasih di sini yang paling bawah dulu coba. Ini yang mana gambarnya? Kok nggak ada gambarnya? Kok gambarnya kayak gini? Taruh. Nggak ada simbolnya gitu ya, nggak ada simbolnya gitu. Apa yang ini? Aluminium doang, nggak ada simbolnya guys ya. Biasa kan ada simbolnya gitu ya, warnanya gitu. Ini nggak ada. Bentuknya kayak gimana gitu? Oh, nggak ada dia. Coba di sini, bagian di sini. Nah, di sini nih, yang bagian di sini. Salah ngambil ya. Terus bagian atas di sini ke paling bawah. Coba kita pilih yang bagian sesuai aja. Di sini kita kasih yang warna oranye. Kalau udah seperti ini kita drag ke atasin, kita blok seperti ini. Kalau nggak ngubah dia harus di blok dulu. Gambarnya harus di blok dulu. Harus di blok dulu seperti ini. Hingga di sini drag. Atau kita klik di sini. Double klik ya. Nah, kalau udah tinggal kita oke aja. Di sini coba kita ladder, mana laddernya? View. Laddernya mana nih? Saya jarang ladder di sini soalnya, jadi satu-satu harus dicari. View-nya nah di sini studio, Elevator Studio ya. Terus di sini ladder. Terus yang ini kita ya besarin aja. Kesininya samain, kalau tinggal oke aja. Oke seperti ini. Ininya nggak ke blok ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, itu dia guys ya cara latihan buat Autodesk Inventor 2024. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.